Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati, masih di info seputar beasiswa. Oke, di video kali ini aku bakal share info beasiswa yang menurut aku sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan gitu ya. Oke, beasiswa yang bakal kita bahas adalah beasiswa dari BCA dan udah pastinya kalau misalkan beasiswa dari perusahaan yang gede gitu ya pasti banyak banget yang bakal kalian dapat. Jadi mulai dari kalian dapat biaya pendidikan, terus kalian dapat uang saku dan kalian juga bisa dapat makan siang, dapat bis gratis dan banyak lagi. Oke, biar nggak banyak makan waktu gitu ya. Oke, kita langsung aja yuk meluncur ke Google. Oke, teman-teman nih aku sudah ada di Google dan sekarang kita akan klikkan link yang biasa yang akan kita gunakan. Oke, kalian bisa juga klik link yang ada di kolom description ya, teman-teman. Tinggal klik aja. Oke, nah di sini kita sudah ada di kolom ini ya, teman-teman. Sudah ada di website dari BCA-nya. Oke, di sini kita bakal ada pendaftaran untuk batch 1 ya, teman-teman. Pendaftarannya dari tanggal 18 April sampai dengan 15 September. Jadi masih ada waktu cukup lama gitu ya buat teman-teman persiapkan. Tapi menurut aku di sini nggak perlu berkas yang ribet gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga langsung daftar ngikutin gitu. Untuk pengumuman batch satunya itu di tanggal 31 Oktober tahun 2022 ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada batch 2 lagi. Mungkin aku bakal infoin lagi di next video gitu ya. Oke, terus nih buat yang belum tahu, jadi apa sih beasiswa BCA itu gitu ya? Jadi beasiswa BCA itu adalah salah satu program CSR ya dari BCA ya. Beasiswa BCA ini ditujukan kepada para lulusan SMA, SMK atau sederajat yang berprestasi ya teman-teman. Nah, beasiswa ini diberikan dalam bentuk program pendidikan bisnis dan perbankan, yaitu nanti kita bakal sebut PPBP gitu ya. Jadi program pertamanya itu, kemudian program yang keduanya adalah program pendidikan teknik informatika atau PPTI ya singkatannya. Dan semua ini diselenggarakan oleh BCA gitu ya. Oke, nah terus untuk durasi dan tempatnya program ini berlangsung selama 2 tahun setengah ya teman-teman. Terus tempatnya sendiri di BCA Learning Institute ya. Terus untuk kegiatan pembelajarannya atau perkuliahannya itu dari hari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore gitu. Nah, terus apa sih gitu ya yang bakal kita dapatkan kalau kita dapat beasiswa BCA ini? Jadi, kalau misalnya teman-teman dapat nih yang pertama kalian bakal disediakan buku pelajaran sepanjang program pembelajaran berlangsung ya dan juga laptop gitu khusus untuk yang ambil program PPTI. Jadi, kalau program yang satunya lagi yaitu PPBP itu nggak dapat untuk laptopnya ya, teman-teman. Kemudian yang kedua kalian juga dapat biaya pendidikan ya, intinya kalian dibebaskan biaya pendidikan dan mendapat uang saku bulanan. Jadi lumayan banget, udah kuliahnya gratis, tambah lagi kalian dapat uang saku gitu ya, dan jarang-jarang banget sih dapat beasiswa sekeren ini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendapat kesempatan magang dan penawaran kerja di BCA, dan ini sesuatu yang menurut aku jarang banget didapetin gitu ya teman-teman, karena jarang beasiswa yang mau menjamin awardee-nya setelah lulus gimana gitu. Nah, sedangkan di situ udah pasti ya karena ini CSR dari BCA, jadi kalian berkesempatan banget gitu ya buat magang ataupun kerja di BCA. Tapi ini tidak diberikan untuk semua awardee dari BCA ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalian lebih punya peluang yang besar gitu ya untuk menjadi bagian dari BCA gitu. Nah, kemudian yang keempat gitu ya, kalian bakal dapat dormitory, kemudian stall bus, dan juga makan siang. Pokoknya dapat lah gitu ya untuk kehidupan sehari-harinya dan lumayan banget gitu. Oke, nah terus kita mungkin akan lebih mengenal ya sedikit tentang beasiswa dari BCA ini gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini beasiswa BCA ini hanya memiliki 2 program aja ya. Tadi sudah kita bahas ada PPBP dan ada PPTI gitu. Nah, kalau misalkan untuk lebih detailnya kita bisa klik di sini ya untuk PPBP. Nah, jadi di sini
PPBP ini berlangsung selama 30 bulan ya, ditujukan bagi lulusan SMA, SMK yang berprestasi dari seluruh jurusan dan memiliki minat di bidang bisnis dan perbankan gitu ya. Selain kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, peserta juga wajib mengikuti program on the job training ya di unit kerja BCA. Jadi itu memang nanti bakal ada pembekalan-pembekalan seperti itu gitu. Nah, kemudian mendapatkan pembekalan soft skill ya seperti kepemimpinan, kerja tim, pembentukan karakter dan perencanaan keuangan gitu ya. Nah, kemudian program ini tidak memiliki ikatan dinas, jadinya tidak ada kewajiban gitu ya, buat teman-teman yang misalkan udah lulus dari sini, oh aku nggak mau kerja di BCA nih, ya nggak apa-apa karena kalian tidak terikat gitu ya. Nah, namun demikian, peserta diberikan kesempatan untuk bekerja di BCA selepas menyelesaikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Jadi meskipun tidak formal, kalian harus mengabdi setelah lulus gitu ya, tapi kalian juga masih berkesempatan kok gitu. Nah, untuk kualifikasinya ini kalian harus WNI, kemudian siswa-siswi kelas 12 ya atau lulusan SMA SMK. Jadi tidak bisa untuk kalian yang gap year gitu ya, yang udah nunda setahun atau 2 tahun tuh nggak bisa. Kemudian usia maksimum 19 tahun saat mendaftar ya, nilai rapot rata-ratanya di 7,5 ini dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan untuk rata-rata nilainya di sini ada ketentuannya, yang dimasukkan itu adalah matematika ya, kelas 10, 11, kelas 12 juga untuk SMA, IPA, dan IPS, atau nilai produktif kelas 10, 11, dan kelas 12 untuk SMK ya. Kemudian tidak pernah tinggal kelas dari SD sampai SMA atau SMK ya, jadi bisa ngikutin gitu ya, jadi nggak pernah ketinggalan kelas. Yang berikutnya tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya, itu wajib banget ya untuk semua beasiswa sepertinya. Dan yang berikutnya adalah lulus dalam proses seleksi. Oke, by the way, tahapannya seperti apa ya? Nah, untuk tahapannya ini ada di bagian bawah teman-teman, jadi di sini ada 6 tahapan. Untuk tahapan pertama adalah seleksi administrasi, kemudian tahapan keduanya adalah tes online, yang ketiganya tes psikologi, yang keempat adalah wawancara tahap 1, yang berikutnya adalah wawancara tahap 2, kemudian tes kesehatan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau daftar, silahkan teman-teman klik daftar aja di sini. Oke, nah untuk yang daftar di sini ada formulir pendaftaran yang harus teman-teman isi ya, mulai dari program beasiswa yang pengen teman-teman ambil karena tadi kita masuk dari PPBP ya, kemudian teman-teman pilih lokasi untuk tesnya, sumber informasi lowongannya dari mana dan sebagainya ya teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada 6 bagian yang harus teman-teman isi, mulai dari program beasiswa, informasi personal gitu ya, terus ada kerabat yang bisa dihubungi, terus riwayat pendidikan. Di sini juga kalian diminta untuk diisikan nilai rapotnya, silakan diisikan. Terus di sini juga riwayat organisasinya teman-teman masukkan, bisa ditambahkan bisa lebih dari 1 gitu ya. Dan yang berikutnya adalah unggah foto, dan itu sudah cukup. Tidak ada berkas apapun yang harus teman-teman masukkan ya, hanya foto saja. Jadi teman-teman kalau mau silakan mau langsung daftar sekarang juga bisa banget gitu. Nah, kemudian jangan lupa nanti dicentang, baru teman-teman silakan klik daftar gitu ya. Nah, itu untuk yang PPBP. Sekarang kita akan masuk ke bagian program PPTI ya, atau Program Pendidikan Teknik Informatika. Kita akan lihat detailnya, kurang lebih untuk penjelasannya kurang lebih sama ya, untuk kualifikasinya juga hampir sama. Tapi di sini untuk poin keduanya ya, untuk hanya untuk lulusan SMA jurusan IPA atau SMK yang berkaitan dengan teknik informatika gitu ya. Oke, terus tahapannya kurang lebih sama, untuk pendaftarannya juga sama, yang membedakan hanya di bagian sini aja. Di program beasiswa untuk ke bawahnya kurang lebih sama. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.